Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indah Nursanti dari SMK Negeri 1 Singosari, kelas TPMA. Tugas sesi yang kedua, membuat program sesuai dengan gambar kerja menggunakan sinumerik 808D untuk milling. Langkah yang pertama, kita buka program sinumerik. Terus kita lakukan reference point, lalu setting tool dengan menekan offset. Dan kemudian kita membuat file baru dengan menggunakan program manager. Lalu kita lakukan input program seperti ini. Ini programnya sudah diinputkan. Lalu kemudian kita eksekusi dengan menggunakan simulasi pada bagian ini dan dipastikan menggunakan auto. Dan pastikan di sini alarmnya tidak ada. Nah, program awal bisa kita lihat di sini G17 itu adalah bidang kerja XY, G90 absolute program, G54 pergeseran koordinat atau setting nol benda kerja, sedangkan G71 itu menunjukkan dari sistem metrik. T1D1M6 ini berarti tool yang kita gunakan adalah tool nomor 1 dengan speed atau kecepatan putarannya 2000 dengan arah putaran searah jarum jam. Kemudian untuk G94 itu adalah milimeter per menit dengan feeding 500 M08 coolant on. G00 rapid, jadi nanti tool akan bergerak mendekati benda kerja dengan koordinat X100, Y100, Z di atas permukaan benda kerja. Nah, berikutnya kita lakukan simulasi. Nah, dari hasil program ini bisa kita lihat, saya pindahkan ke notepad biar jelas, dan ini adalah gambar job sheet-nya. Saya tekan simulasi, kemudian saya tekan cycle start. Nah, bisa dilihat di sini pergeseran dari tool ini merupakan program dari Facemill, yaitu penyayatan permukaan dengan panjang lebar 70 kali 100, feedingnya 30 mm per menit, dengan pergeserannya, nah bisa dilihat di sini paralel terhadap sumbu Y. Dan yang perlu kita garis bawahi di sini bahwa setiap kali kita melakukan penyayatan itu harus ada program, yaitu untuk menaikkan tool sebelum pergantian tool, yaitu dengan mengetikkan supa G00Z100, supa X100, Y100. Nah, sekarang akan saya tekan cycle start lagi. Nah, ini adalah pengefreezan untuk radius dan chamfer. Radius yang mana bisa kita lihat di sini, radius 5, chamfer 2x45, dan radius 4. Tool yang digunakan adalah nomor 2. Dan di sini terdapat G41, yaitu kompensasi radius di sebelah kiri. Dan G40 untuk pembatalan kompensasi radiusnya. Nah, saya tekan cycle start. Nah, sekarang ini adalah mengenai rectangular pocket.
dan langsung diikuti dengan circular pocket. Nah, untuk circular pocket, tool yang digunakan tetap nomor 1, begitu juga dengan rectangular pocket. Sedangkan kalau dilihat dari hasil simulasinya, ini juga dilanjutkan untuk countermill. Countermill ini menggunakan subroutine. Jadi kalau dilihat countermill, ada cycle 72, kon awal dan kon akhir. Ini adalah membaca program pada bagian bawah. Nah, ini programnya. Dengan kedalamannya itu min 5 dan menggunakan kompensasi radius G41 dan juga pembatalan G40. Sekarang kita lanjutkan untuk circular contour untuk slot. Jadi saya tekan cycle start lagi. Nah, bisa dilihat di sini terdapat pengefreezan slot. Kalau saya zoom, nah ini 1, 2, 3. Tool yang digunakan itu adalah nomor 3 dengan jumlah slot 3. Koordinatnya X38, Y-nya 70 untuk sumbu tengah dari slot. Kedalamannya min 3. Saya lanjutkan lagi untuk berikutnya. Nah, bisa kita lihat di sini terdapat siklus untuk pengeboran. Nah, kelihatan di situ sampai 3 kali. Nah, pengeboran yang pertama itu adalah menggunakan center drill. Menggunakan perintah G82. Pengeborannya kedalamannya 5 mili dengan dwell time-nya itu 0,2 detik, koordinat lingkaran X36, Y24,1. Untuk pengeboran yang kedua itu menggunakan G83. Kedalaman pengeborannya di sini 12,24. Baru kemudian dilanjutkan dengan rigid tapping. Rigid tapping ini adalah pengetapan. Kodenya ada menggunakan G84 dengan koordinat tengah lingkaran sama. Demikian tadi tugas sesi 2. Semoga bermanfaat. Terima kasih.